Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Sipa Putri. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan SPSS untuk mengetes uji normalitas dan juga uji paired sample t-test. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu uji normalitas? Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak? Dan untuk uji paired sample t-test adalah uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Hal yang pertama-tama harus teman-teman siapin yaitu datanya. Di sini saya punya 10 data mahasiswa. Seorang dosen Polban melakukan percobaan pretest terhadap mahasiswa sebelum diberikan materi pembelajaran praktik. Lalu dosen tersebut menjelaskan materi dan kemudian dilakukan kembali tes atau post-test. Dan di sini ada skor mahasiswa sebelum pretest dan juga setelah post-test. Di sini kita diminta untuk membuat analisis menggunakan uji beda berpasangan, apakah terdapat perbedaan skor mahasiswa sebelum diberikan materi dan sesudah diberikan materi. Jika di sini teman-teman sudah mempunyai datanya, boleh langsung aja datanya di copy, kemudian dipindahkan ke SPSS-nya. Kita ke data view, lalu kita paste di sini datanya. Kita copy lagi untuk yang sesudahnya. Dan kita paste kembali. Nah, jika sudah, kita masuk ke variable view. Di sini namanya kita akan ubah. Yang pertama kita akan ubah namanya menjadi sebelum dan juga sesudah. Jika sudah, hal yang pertama kita akan ujikan yaitu uji normalitas. Dan uji normalitas yang akan kita gunakan yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Di sini kita mempunyai hipotesis H0 diterima jika data Di sini kita mempunyai hipotesis H0 berarti data terdistribusi secara normal dan HA data tidak terdistribusi secara normal. H0 akan diterima jika nilai signifikan p-value-nya lebih dari 0,05 dan HA akan diterima jika nilai signifikan p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita di sini ke analyze, lalu ke descriptive statistic. Setelah itu kita ke explore. Untuk dependent list-nya kita masukkan sebelum dan sesudah. Lalu kita klik plots. Kita checklist normality plots with test-nya. Jika sudah, kita continue dan oke. Di sini akan muncul hasil tesnya. Kita tunggu sebentar ya.
Oke, di sini pada output test of normality terlihat bahwa nilai signifikan Kolmogorov Smirnov untuk sebelumnya 0,20 dan juga untuk sesudahnya 0,20. Dan untuk Shapiro-Wilk, nilai signifikannya untuk sebelum sebesar 0,381 dan sesudahnya sebesar 0,630. Karena nilai signifikan antara Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk dua-duanya melebihi dari 0,05 atau 5%, maka di sini H0 diterima dan HA ditolak. Artinya data tersebut berdistribusi secara normal. Jika datanya sudah normal seperti ini, maka kita bisa melakukan tes selanjutnya, yaitu uji paired sample test. Untuk uji paired sample test, kita mempunyai hipotesis, yaitu H0, kedua rata-rata populasi adalah identik, dan HA, kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dan jika probabilitas atau tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Untuk melakukan uji paired sample test, pertama-tama kita ke analyze, lalu kita ke compare means. Setelah itu kita pilih yang paired compare means, lalu kita pilih yang paired sample test. Klik. Lalu untuk variabel 1 kita masukkan data sebelum. Dan untuk variabel 2-nya kita masukkan data yang sesudah. Jika sudah, kita langsung klik saja OK. Di sini akan muncul hasilnya. Ya, pada bagian pertama ini di paired sample statistik, kita bisa melihat ringkasan statistiknya dari kedua kelompok data yang sebelum tes dan juga sesudah. Untuk nilai rata-rata skor mahasiswa sebelum pemberian materi adalah sebesar 55,90. Dan untuk rata-rata skor mahasiswa sesudah diberikan materi adalah sebesar 63,80. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa pemberian materi bisa meningkatkan rata-rata skor mahasiswa. Namun, apakah secara statistik ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah pemberian materi kepada mahasiswa? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa lihat di hasil atau output uji paired sample test yang ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tak hitungnya adalah minus atau min 3,923. Dan untuk probabilitas atau tingkat signifikansinya sebesar 0,003, yang artinya p-value-nya ini kurang dari 0,05. Maka di sini H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, atau kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Dan rata-rata nilai sebelum dan sesudah itu berbeda secara nyata.
Dan hal ini tuh dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor mahasiswa sebelum dan sesudah pemberian materi. Maka di sini pemberian materi itu sangat penting untuk dilakukan dosen dalam rangka meningkatkan skor mahasiswa. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan uji persampel t-test, kita itu pertama-tama harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya itu harus nilai signifikan p-value antara Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilks-nya, dua-duanya itu harus lebih dari 0,05 atau 5%. Nah, jika hanya salah satu yang p-value-nya lebih dari 0,05% tingkat signifikansinya, maka bisa dikatakan data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Sekian video tutorial SPSS, cara uji normalitas dan juga uji persampel t-test dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih banyak dan bye-bye.